Di suatu hari yang cerah terdapat sepasang suami istri bernama Matt dan Rachel. Mereka dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang kebetulan Rachel sedang hamil besar. Perjalanan mereka tampak lancar dan menyenangkan. Hingga sampailah jalan di depan mereka dialihkan, mereka pun mengikuti petunjuk sesuai arahan. Namun Matt yang tidak fokus ke jalan menabrak pohon yang tumbang. Hal itu membuat mobil mereka rusak dan mereka terjebak di pinggir hutan yang jauh dari keramaian. Ketika Matt ingin menelpon Derek, ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Yang untungnya Matt melihat sebuah rumah yang jaraknya sekitar setengah mil dari mereka. Akhirnya mereka berjalan kaki menuju rumah itu. Lalu mereka pun sampai di gerbang Fairborn dengan keterangan properti pribadi. Dengan yakin mereka tetap berjalan ke sana. Setelah mereka mulai memasuki area pertanian, datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh Bobby. Bobby mengatakan ini adalah tanah pribadi dan meminta mereka untuk pergi. Walaupun Matt sudah menjelaskan apa yang dirinya dan Rachel alami, Bobby tetap ingin mereka pergi dari propertinya. Namun ketika mengetahui Rachel sedang hamil besar, ditambah jenis kelaminnya laki-laki, Bobby berubah 180 derajat menjadi welcome kepada mereka. Di sana Bobby memberitahu istrinya bernama Agnes bahwa mereka kedatangan tamu sepasang suami istri, di mana sang istri sedang hamil baru dan mengandung bayi laki-laki. Agnes mendengarnya dengan bersemangat menyuruh Bobby membawa mereka ke rumah. Namun Matt dan Rachel hanya ingin meminjam ponselnya, tapi malah diajak Bobby untuk menginap di rumahnya dengan alasan akan ada badai yang datang. Mereka pun pergi ke rumah dan Rachel melihat seorang gadis bergaun hitam menatap ke arahnya. Ketika sampai ke rumahnya Bobby, mereka disambut oleh Agnes bersama dua orang anak laki-lakinya. Mereka adalah Luke dan David. Lalu Agnes membawa mereka ke kamarnya, di mana mereka tidur. Walaupun niat mereka hanya ingin meminjam ponsel, tapi malah disuruh menginap, membuat mereka senang karena hari mulai gelap. Dan tiba-tiba Rachel kembali melihat gadis yang dilihatnya di jalan. Namun setelah memberitahukannya kepada Matt tidak melihat apapun. Kemudian Matt dan Rachel makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Rachel yang melihat foto Agnes dan Bobby bersama gadis yang dilihatnya menanyakan siapa gadis itu. Agnes mengatakan itu anak bungsunya yang bernama Ellie yang pemalu. Dan Agnes mengadopsi Ellie, begitupun juga dengan Luke dan David. Setelah makan malam, Matt dan Rachel kembali ke kamar. Dan Rachel mulai curiga kepada keluarga Agnes, di mana dirinya tidak melihat Ellie ditambah dengan sikap aneh keluarganya. Kemudian Rachel mengajak Matt untuk segera pergi dari sana besok pagi. Namun Matt yang mengira Rachel hanyalah kelelahan mengajaknya untuk istirahat. Saat pagi tiba, Rachel terbangun karena mendengar suara tangisan. Rachel menoleh dan melihat Matt sudah tidak ada. Ditambah dengan Rachel melihat Ellie sedang menangisi dua orang tuanya yang tewas. Ellie mendekati Rachel yang tiba-tiba Rachel mengatakan nama gadis itu adalah Ellie Adam. Dan ternyata Rachel bermimpi dan mengatakan kepada Matt bahwa Ellie adalah Elisa, salah satu keluarga yang hilang selama berbulan-bulan. Dari sana Rachel mengajak Matt untuk pergi saat ini juga. Dengan mengendap-endap mereka menuruni tangga menuju pintu keluar yang terkunci. Ketika mereka mendapatkan kuncinya, kunci itu terjatuh yang membuat Bobby datang. Matt mengatakan bahwa dirinya dan Rachel akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun Bobby hanya diam saja. Yang ternyata di depan sudah ada Luke dan David yang membawa senjata. Lalu Matt dan Rachel dibuat pingsan. Kemudian Rachel tersadar dengan tangan dirantai dan bertanya di mana keberadaan Matt. Agnes pun menjawab bahwa Matt sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Di tempat lain, Luke dan David menggali tanah untuk mengubur Matt. Mereka melepas semua pakaian yang digunakan oleh Matt, dan ketika Luke ingin membunuh Matt yang pingsan, David mengatakan untuk mengubur Matt hidup-hidup. Namun Luke melemparkan garpit dan korek Matt di peti matinya. Sementara Rachel sedang melahirkan bayinya yang dibantu oleh Agnes, yang akhirnya bayinya pun lahir. Namun bukan bayi laki-laki, melainkan bayi perempuan. Agnes pun membawanya pergi keluar meninggalkan Rachel yang meringis kesakitan. Dan ketika berhasil, Rachel berpura-pura sambil memegang benda yang disembunyikannya. Saat itulah Rachel yang sudah muak segera untuk menghantam Agnes. Namun sayangnya Rachel tidak dapat berbuat banyak. Rachel kembali diikat dengan kabel tis di tangan dan kakinya.
Bahkan Rachel disumpal dan dibawa ke sebuah gudang yang penuh dengan jerami di dalamnya, ditambah dengan Agnes yang memompa paksa ASI Rachel. Sementara Matt yang tersadar menggunakan koreknya sebagai penerangannya. Matt yang tidak tahu di mana dirinya berada berusaha mencari tahu dirinya sendiri dengan melihat di sekitarnya. Lalu Matt melihat isi peti yang longgar dan menemukan tanah di luarnya. Matt pun sadar dirinya berada di peti mati yang dikubur hidup-hidup. Kemudian Matt berusaha dengan keras mendobrak sisi peti itu. Yang akhirnya Matt berhasil keluar dari sana tanpa sehelai benang pun. Setelah itu Matt kesana kemari mencari pertolongan. Namun sayangnya Matt tidak menemukan seorang pun. Bahkan Matt sendiri tidak tahu di mana dirinya berada saat ini. Tak lama Matt menemukan air terjun dan dia membersihkan dirinya, lalu menggunakan kaos yang ditemukannya untuk menutupi burungnya. Sedangkan Rachel berusaha melepaskan rantai yang mengikatnya, namun hasilnya sia-sia. Hingga akhirnya Rachel menemukan potongan kayu disusul dengan datangnya seseorang yang membawakan makanan dan minuman. Yang ternyata dia adalah Ellie yang datang. Rachel meminta bantuan Ellie mencarikan sesuatu untuk melepaskan ikatannya. Namun Ellie malah pergi begitu saja. Sementara Matt akhirnya menemukan dua orang pria yang lagi camping. Di sana Matt meminta tolong kepada mereka dan menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan Rachel. Namun mereka malah menganggap Matt sedang dalam keadaan mabuk. Yang akhirnya Matt tidak punya pilihan lain selain mengajak mereka berdua baku hantam. Setelah itu Matt menawarkan win-win solution, di mana mereka menunjukkan arah menuju jalan raya dan memberikan pisau kepada mereka untuk membuka ikatannya. Di tempat lain, Luke dan David datang menemui Agnes. Di sana mereka yang menyadari Agnes ingin mempunyai anak laki-laki, dia menawarkan solusi kepadanya, yaitu dengan cara membiarkan Luke dan David mantap-mantap dengan Rachel, yang siapa tahu Rachel akan melahirkan anak laki-laki. Namun Agnes yang mendengarnya marah dan menyuruh mereka untuk pergi. Luke dan David yang belum pernah merasakan hal itu akhirnya nekat menemui Rachel di gudang. Yang untungnya Matt datang di waktu yang tepat. Dengan membawa pipa besi, Luke dan David pun tewas di tempat. Sementara Rachel lega melihat Matt masih hidup. Rachel memberitahukan anak mereka sudah lahir dan dia perempuan. Lalu Matt membongkar ikatan Rachel dan saat itulah suara ketukan pipa besi terdengar oleh Agnes. Dan Bobby segera mengeceknya. Ketika Rachel dan Matt ingin keluar dari gudang, di sana sudah ada Bobby dengan senjatanya. Sontak Matt melindungi Rachel, membiarkan dirinya tertembak. Kemudian Bobby membuat Rachel pingsan. Rachel pun kembali diikat di dalam gudang. Lalu saat tersadar, Rachel melihat Ellie yang sedang berusaha membongkar ikatan rantainya. Dan ternyata Ellie juga diikat di sana. Sementara di rumah, Bobby melihat Agnes merias Luke dan David yang telah tewas. Agnes menganggap Luke dan David masih hidup. Bobby meminta untuk merelakan kepergian Luke dan David, yang akhirnya mereka menguburkan Luke dan David di padang rumput, di mana terdapat 3 batu nisan di sana. Lalu Bobby mengajak Agnes untuk pulang, namun Agnes masih belum bisa untuk merelakannya. Kemudian ia menyuruh Bobby untuk pulang duluan. Sementara Matt dan Rachel akhirnya bisa membongkar batu bata yang terhubung dengan rantai. Kemudian mereka melepaskan rantai di lehernya dengan tang. Disusul dengan pergi menuju rumah Bobby dan Agnes untuk mengambil bayinya. Rachel tampak senang, namun tidak lama Bobby datang. Di sana Rachel dan Matt bersembunyi di dalam lemari. Dan Bobby kembali pergi setelah mengambil alat pompa ASI. Setelah sampai gudang, Bobby yang tidak menemukan Rachel segera mengambil senjata dan kembali ke dalam rumah. Namun kali ini Rachel tidak bersembunyi. Rachel meminta membiarkan dirinya memberikan ASI secara langsung tanpa dipompa. Setelah Bobby setuju, ternyata Rachel hanya menggendong kain. Rachel pun dengan cepat menusuk Bobby dengan pisau hingga tewas. Setelah itu, Rachel bergegas mengambil ponsel milik Bobby dan menelpon polisi. Bersamaan dengan datangnya Agnes yang melihat kunci masih nyantol di gudang senjata, Agnes pun mengambil senjata dan menunggunya di luar lalu pergi dengan traktornya entah kemana. Sementara Rachel dan Matt perlahan keluar dari rumah dengan membawa senjata milik Bobby. Di sana mereka bergegas ke mobil namun tidak menemukan kunci mobilnya. Sedangkan Agnes ternyata memantau mereka dari jauh. Dengan tiba-tiba Agnes mendekati Rachel, begitupun dengan Rachel yang turun dengan senjatanya. Di sana mereka saling tembak-tembakan, namun rata-rata tembakannya meleset. Rachel yang terluka di bagian tangan dan kaki berusaha menahan Agnes yang ingin mengambil bayinya. Hingga akhirnya Rachel berhasil menjedotkan kepala Agnes ke tanah.
Rachel dan Matt pun berjalan keluar disusul dengan datangnya polisi dan ambulans. Namun tiba-tiba Agnes yang masih hidup datang dari balik ambulan yang untungnya polisi berhasil melumpuhkannya. Kemudian Rachel mengatakan bahwa dirinya bersama seorang gadis yang bernama Ellie yang telah hilang selama berbulan-bulan. Namun seketika Ellie hilang begitu saja. Dan ternyata 3 batu nisan itu salah satu di antaranya adalah milik Ellie. Rachel dan bayinya pun dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Dan kisah pun berakhir. Baiklah, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.